Welcome to BTS Bercanda Tapi Serius. Seperti biasa, jumpa lagi bersama Ilham Alim. Saat ini Ilham kembali bersama Anda untuk warganet. Kita akan membahas isu-isu yang serius namun dengan gaya bercanda. Kalau kemarin kita udah ngobrol dengan usahawan, kali ini pun masih dengan usahawan, tapi dengan ya range usia yang cukup sedikit berbeda gitu loh ya. Kalau kemarin pemuda, ini mantan pemuda, tapi mereka nggak sendiri, ini berdua. Tapi selain usahawan, mereka ini juga adalah orang yang punya hobi keren, hobi motor. Biasanya kan kalau kita ngomongin soal anak-anak motor kan yang terbesit dalam pikiran kita adalah anarki, arogan, dan seterusnya. Nah, hari ini kita harus klarifikasi apakah semua anak-anak motor itu seperti itu. Dan saat ini kita sudah bersama dua bintang tamu yang super duper keren, kece, luar biasa. Oke, ini dia, ada Om Muhajir Madinah atau Om Zimat. Yang kedua itu ada Om Iwan Barakuda. Ini tuh memang benar namanya Barakuda? Pada umumnya sih orang memanggil sih Barakuda. Barakuda. Iya, tapi nama asli saya memang Ridwan Usman. Nah, itu yang sempat potong kambing 2 ekor. Ya, kemudian diganti jadi Iwan Barakuda. Kalau misalnya dengerin kata Barakuda itu kan biasa dekat dengan yang namanya tentara, kepolisian. Apakah mungkin ada kaitannya dengan profesi saat ini? Alhamdulillah. Ya. Itu menyangkut profesi juga. Karena saya juga selain di komunitas mungkin bikers, anak motor, ya keseharian tugas saya adalah seorang kepolisian yang bertugas di Brimob. Polda Gorontalo. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Oke, tapi ini kita pembahasan hari ini bukan hanya sekedar tentang motornya ya, tapi ini tentang ulang tahun yang keempat HPCI. Ya. Kepanjangan dari HPCI itu sendiri adalah Honda PCX Club Indonesia, benar ya? Ya benar. Om, ya benar ya Om ya. Untuk chapter Gorontalo. Untuk HPCI sendiri 4 tahun itu kalau bisa dirinci itu tanggal berapa ya berdirinya? Mungkin dari Om Jimat. Ya, Om Jimat dulu. Ya, HPCI ini khusus nasional. Dia berdiri tanggal 23 September 2011. Jadi sudah 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Dan untuk Gorontalo berdiri pada tanggal 5 Januari 2019. Dan genap hari ini usianya sudah 4 tahun. 4 tahun, luar biasa. Untuk anggotanya sendiri, Om Barakuda, anggota dari HPCI untuk Gorontalo, chapter Gorontalo, sudah sejumlah berapa? Kurang lebih 30 members mungkin. 30 member. Iya. Untuk semua anggota itu masing-masing Itu yang profesi. aktif. Kalau yang member semuanya itu kurang lebih nomor member sekarang lambung sudah nomor 55. 55. Iya. Yang sisanya itu mau bilang adanya Ya. ndak ada, mau bilangnya ndak ada juga ada orang penama gitu ya. Mau bilang ada tidak ada, aduh susah. Sama dengan biasa laki-laki begitu, laki-laki pekalakuang, ya. Mau bilang ke sana ada cewek, mengaku tidak ada cewek, ya. Biasa om pekalakuan yang begini. Om Dorang. Oh, Om Dorang, bukan, Iya. bukan Om Barakuda, bukan. Om Dorang bukan. Oh, bukan. Iya, warganet Om Tako, ya. Soalnya ada security di belakang, ya. Iya. Untuk anggota sendiri itu kan pasti ada istilahnya perkenalan, ada prospeknya. Nah, kalau pengalaman kemarin saya juga pernah ikut, tapi dulu waktu itu salah satu komunitas motor yang ada di Gorontalo itu prospeknya cukup keras. Bahkan ya kalau mau dipikir kayak ospek mahasiswa, bahkan mau dibilang juga ada yang sampai tidak manusiawi. Nah, kalau untuk HPCI sendiri apakah bentuk prospeknya sudah seperti keras atau mungkin ada yang cara lebih baik menurut HPCI sendiri? Pak, Iya. silakan. Untuk prospek memang saat bergabung di HPCI kita tidak langsung jadi member. Ada tahapannya. Pertama kita gabungkan mereka di grup prospek. Namanya grup prospek, dan itu di grup itu ada beberapa pengurus dan prospek yang akan
ingin masuk ke jadi member. Tahapannya mereka minimal 2 kali kopdar. Jadi setiap bulan itu kita adakan kopdar. Jadi mereka minimal 2 kali ikut kopdar. Kemudian ditambah dengan menyelesaikan administrasi, iuran pusat, iuran wajib. Nah, dan syarat-syarat lain itu tidak mengikat. Artinya apa? Yang mungkin di komunitas lain ada namanya ospek dan lain sebagainya. Kalau di kami itu namanya pelatihan. Pelatihan, Ya, bukan ospek ya. Ya. Pelatihan contoh bagaimana ketika menghadapi kendala travel motor jalan. Jadi mereka ketika travel motor jalan bagaimana ketika cara menghidupkan motor yang macet. Jadi kita kasih ajarkan cara dorong motor, kita ajarkan di tanjakan, di turunan. Nah, jadi teknisnya seperti itu. Jadi tidak untuk menghukum mereka, tapi sebagai pengetahuan untuk mereka bahwa teknik-teknik ini dibutuhkan ketika kalian menjadi bikers. Ketika kita naik tanjakan, motor macet, mogok, bagaimana cara mendorong sampai ke atas. Jadi mereka dilatih untuk seperti itu. Bagaimana di pantai, kalau dorong motor di pasir, caranya bagaimana, mereka diajarkan lagi. Jadi prospeknya bukan dalam artian dihukum keras tidak. gitu ya. Tapi kan ada, biasa kan kalau ada komdan, biasanya komdan itu yang lebih keras waktu perkenalannya. Kalau Om Barakuda sendiri, apakah keras untuk teman-teman yang baru? Alhamdulillah kurang keras. Untuk dalam komunitas ini ya kita bangkit kebersamaan saja. Ya. Kemudian kalau mungkin di segi tatib, hanya memperkenalkan mungkin tata tertib cara berkendara. Nah itu dia. Cara Biasanya memiliki kendaraan dalam berhubungan di jalan raya. Nah itu dia. Yang mungkin warganet nggak tahu kalau misalnya ketika Anda mau gabung dalam suatu komunitas itu juga harus ada lengkap surat-suratnya ya, Iya, Om betul. Barakuda. Iya, betul. Harus lengkap. Kemudian harus paham tentang cara bukan menghargai, apa sih namanya? Mentaati lalu lintas. Iya, iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang kemudian ternyata tidak paham tentang rambu-rambu lalu lintas, itu dari komunitas sendiri ada pelatihannya juga atau diajarkan? Kebetulan memang ada sih dalam satu komunitas, apalagi di bidang ya seperti kita ini ya, HPCI ya khususnya. Pelatihan seperti itu sering kita beritahu mulai dari tata tertib seperti surat-surat, kemudian kelengkapan, kemudian cara berkendara. Ya mungkin yang tidak memiliki itu semua ya mungkin kurang paham awalnya. Nah, kita di dalam komunitas itu akan bentuk saling mengingatkan. Ya, yang tadinya mungkin lupa ya kita ingatkan kembali. Betul sekali. Jadi ini bukan hanya sekedar Iya. kumpul-kumpul kopdar, tapi juga ada ilmu-ilmu yang mungkin didapatkan ketika menjadi anak motor itu juga Iya, ya. betul, betul. Jadi yang mungkin kemarin belum tahu cara untuk atau mungkin belum tahu tentang rambu lalu lintas, itu sekarang ketika gabung jadi tahu ya. Iya. Untuk warganet atau mungkin dari kru, tahu nggak fungsi dari garis putus-putus dengan garis lurus apa? Rambu lalu lintas, ayo tahu. Tahu artinya apa? Oh deh, anak motor tahu ya. Saya baru tahu nanti ketika di usia kurang lebih 28. Saya baru tahu kalau fungsi saya mikirnya mungkin ya sudah mungkin ya gaya-gayaan, ternyata itu Iya. fungsinya ya. Betul. Anak motor harus tahu. Ini anak-anak motor yang lagi nonton nih, kalau tidak tahu rambu-rambu lalu lintas, keluar dari organisasi. Keluar ya. Mesti tahu dulu atau mungkin gabung HPCI supaya bukan cuman bisa sekedar nongkrong-nongkrong touring, tapi juga ada ilmunya. Bisa belajar rambu lalu lintas dari Pati Om Barakuda tentang bagaimana untuk supaya ketika menghadapi motor macet dari Pati Om Jimat ya. DP nama ini ada DP arti ya, kepanjangan, bukan dalam artian jimat jago mobadoti, bukan Om ya. Bukan. Tapi kalau mau lihat dari muka Om Jimat ini paling dekat, paling banyak DP orang yang Pak Idol Pati Om Jimat. Betul nggak? Saya dapat bocoran bahwa Om Jimat ini yang paling banyak ketika touring, paling banyak DP godaan. Betulnya enggak? Iya. Namanya kalau touring ya itu kan melewati tempat-tempat yang Ya. tidak biasanya kita lewati. Jadi ya di situ dibutuhkan ya pengendalian diri lah. Pengendalian diri. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan berikut untuk HPCI. Untuk HPCI itu sudah berjalan 4 tahun.
Nah, kalau bicara 4 tahun itu bukan waktu yang sedikit ya, Iya. Om. Itu sudah cukup lama lah ya. Kontribusi sejauh ini untuk daerah sendiri, untuk Gorontalo. Iya. Silakan Om Jimat. Jadi kalau khusus untuk HPCI sendiri, kontribusi di HPCI, kami setiap kegiatan Munas kami ikut. Kegiatan Munas kami mengirim. Kegiatan-kegiatan nasional seperti ada namanya Family Gathering nasional kami kirim. Ada Munas kami kirim, ada Kopdar Gap kami kirim. Jadi alhamdulillah setiap momen-momen nasional khusus HPCI kami kirim utusan untuk mengikuti kegiatan. Dan untuk daerah sendiri kami ada program juga. Kami program itu saat-saat kegiatan-kegiatan penerimaan ANIP seperti ini, kita sering buat namanya safety riding. Itu pelatihan safety riding, bagaimana cara mengendara, bagaimana keamanan dalam mengendara. Itu untuk masyarakat umum? Itu untuk intern kami. Oh, intern. Ya, biasa juga dengan beberapa klub kita gabung, kita belajar sama-sama. Ya, biasa juga kami undang dari Satlantas untuk pandu kami untuk aturan-aturan berlalu lintas. Gitu. Dan untuk masyarakat umum, untuk pemerintah daerah, kami ada punya program khusus untuk setiap hari-hari besar, kayak kemarin puasa dan lebaran, kita ada namanya sahur on the road, kita ada namanya buka puasa bersama di panti asuhan, ada bagi takjil, kita ada bakti sosial, dan yang terakhir untuk teman-teman yang non muslim, untuk Natal kemarin kami turun juga untuk baksos. Kami kemarin di daerah Bualemo daerah Kairuyan kami bagi sembako juga di sana. 2 tahun kemarin di Atinggola, yang 3 tahun kemarin di Purbala. Jadi setiap tahun itu ada itu bukan program kami. Program-program yang kemudian dilaksanakan oleh HPCI. Nah, untuk pendapatan ataupun anggaran itu kan pasti harus butuh anggaran gitu kan. Tidak mungkin serta-merta dikumpul dari setiap anggota. Pasti ada pendapatan sendiri dari HPCI. Memang menjadi anggota HPCI di member itu kita ada iuran wajib. Dan kami juga tergabung dalam paguyuban, ada Ball Rider. Kami juga sering dapat kontribusi dari Ball Rider. Dan ini salah satu juga sponsor kami, Barakuda ini. Nah, itu dia, saya dapat bocoran Barakuda selalu jadi sponsor. 23 Pool, ada beberapa teman kami di 23 Pool, ada di Ebony, ada juga di beberapa teman yang sponsor kegiatan-kegiatan kami. Nah, untuk sponsor dari Barakuda sendiri itu sejauh ini apa saja yang sudah menjadi kontribusi dari Barakuda untuk Om Iwan? Wah, sebenarnya dirahasiakan. Oh, dirahasiakan ya. Tapi saya dapat bocoran bahwa Om Barakuda ini sangat berjasa sekali untuk HPCI sendiri. Ini Om Barakuda kan bisa dibilang usahawan, ya, entrepreneur, kemudian polisi, kemudian anak motor. Itu untuk membagi waktu itu kan pasti sangat sulit sekali kan? Iya. Itu bagaimana cara ataupun mungkin ada tips atau trik yang bisa dibagi kepada anak-anak muda yang pengen seperti Om Iwan, jadi usahawan tapi bisa jadi polisi, bisa jadi anak motor? Ya, memang kalau dilihat sih agak sulit ya. Nah, itu dia. Cuma alhamdulillah ya selama ini saya membaginya dan semua berjalan dengan lancar. Ya, mungkin dalam satu hari juga kita tidak membagi waktu untuk 3. Ya mungkin kita 1 minggu ya 5 hari mungkin untuk dinas punya, kemudian waktu-waktu kosong kita isi untuk usaha, kemudian untuk acara weekend mungkin ya sesama komunitas lah, terutama HPCI. Jadi pintar-pintar bagi waktu ya. Jadi alhamdulillah semua terisi. Terisi alhamdulillah. Kalau bicara soal sponsorship ya HPCI sudah dapat sponsorship dari Barakuda. Tinggal tunggu Winet yang mungkin nanti kalau ada kegiatan ya. Om Ferdi, nanti kalau ada kegiatan dari Winet kan mungkin ada sponsorship dari Barakuda kan? Siap, ditunggu. Di dalam HPCI ini ada salah satu artis juga di sini. Ternyata saya baru tahu itu kenapa. Ya, yang ada artis itu? Ya. Salah satu orang yang mungkin satu Gorontalo kanal. Ada Tekaro ya. Beliau pendiri HPCI. Ya, salah satu pendiri. Salah satu pendiri?
Kok bisa ya pelawak bisa serius di dalam satu bidang? Biasa kan kalau pelawak kan tidak pernah serius. Dia ya? dapat dari situ, itu gaya berlawak itu dia dapat dari komunitas motor itu. Oh, jadi dia kenal komunitas motor dulu baru dapat ilham ilham untuk jadi luar Banyakan biasa. angin dari Jarseling Touring. Iya, ini kan kita sudah masuk tentang touring ya ini Om ya. Iya. Touring, pasti orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Meski sama-sama jalan tapi punya pengalaman yang berbeda-beda. Mungkin dari Pati Om Jimat dulu, kira-kira pengalaman apa yang mungkin sampai dengan saat ini kayak luar biasa itu pengalaman, pasti tidak pernah mau lupa gitu. Kira-kira pengalaman apa itu yang pernah ketemu? Iya, memang mungkin ini ya. Karena saya juga sebagai seorang ranger, saya ranger, jadi di hutan kan kerja saya. Itu yang berat itu waktu saya Munas 2019. Saya harus memadamkan kebakaran hutan. Baru di satu sisi saya harus ikut Munas di Jogja, di Jakarta waktu itu, di Bogor. Jadi setelah dari sana, saya langsung balik, langsung gas dari Gorontalo sampai Makassar. Jadi pagi ke malam, malam ke pagi, pagi ke malam. Sampai di Makassar tunggu kapal Ferry, kapal penyeberangan, kapal barang ke Jakarta. Jakarta ke Bogor. Dari Bogor pulangnya ke Surabaya, langsung kembali lagi, balik Surabaya lagi, baru balik ke Gorontalo. Luar biasa, itu pengalaman yang paling sulit karena memang non-stop ya Om ya. Non-stop. Oke, sebelum kita lanjut lagi untuk pengalamannya Om Barakuda, kita break dulu untuk beberapa saat ya. Oke. Masih bersama kami di BTS Bercanda Tapi Serius, di mana kita akan membahas berbagai macam hal yang serius namun dengan gaya yang bercanda ya. Oke, warganet, kita masih bersama dua bintang tamu kita yang luar biasa. Tadi kita sudah bahas tentang pengalaman touring dan sudah dijawab langsung oleh Om Jimat. Nah, kita masih akan membahas tentang pengalaman dari Om Iwan Barakuda sendiri. Kalau Om Iwan sendiri, pengalaman yang pernah didapatkan ketika touring? Kalau yang berkesan sih ya mungkin ke tempat-tempat yang belum kita pribadi pergi, ya mungkin karena dengan adanya HPCI kita sampai ke situ. Tempat yang paling berkesan? Ya mungkin kita rata-rata sih ke pantai wisata. Ya. Tempat wisata, iya, ya, pantai wisata. Itu touring kemudian balik lagi atau nginap biasanya? Biasanya pada umumnya sih nginap. Nginap iya. Ya. Jadi lebih berkesan sama tempatnya ya, betul. Dengan nuansa ngumpul-ngumpulnya. Iya. Ya. Untuk jangkauan terjauh sendiri dari HPCI sejauh ini untuk touring paling terjauh. Kalau HPCI sudah ada yang sampai di titik 0 Sabang. Titik 0 Sabang sudah. Pembina kami. Ada yang sudah keliling Jawa, utara selatan sudah. Keren. Wow, biasa kan cuma satu jalur utara atau satu jalur selatan. Ini udah keliling utara selatan. Cuma mungkin yang belum itu ke Mandalika belum, sama titik 0 Papua. Papua ya, itu yang belum. Mungkin nanti ke depan bisa direncanakan ya Om. Iya. Ini nih, kita bicara tentang suka duka, ini kan menyatukan yang berbeda. Nah, kalau dari HPCI sendiri, apakah punya pengalaman tentang perbedaan ini? Ya, memang itulah tantangan saat touring. Kita harus bisa menjaga emosi, harus lebih menjaga keinginan pribadi. Karena biasanya ada yang mau suka jalan, ada yang mau suka istirahat, ada yang mau suka nginap di sini, ada yang nanti di satu tempat lagi. Kan beda-beda, sedangkan fisik kita berbeda. Hanya saat touring itu sudah ada namanya pengarahan awal dari pembina, dari tatip. Kebetulan tatip juga Om Iwan Barakuda disampaikan arahan-arahan biar kita saat di jalan tidak ada yang saling inilah cerai-berai. Tetap harus kapten yang pimpin harus kita dengar. Tapi pasti kan ada cekcok biasanya kan, karena antara beda pendapat kan biasa menghadirkan cekcok. Ya. Itu kira-kira kalau dari beberapa anggota, ada enggak anggota yang bikin kepala tuh nyawa? Dari Pati Om Iwan sendiri, kalau menurut Om Iwan ada enggak yang bikin kepala? Pokoknya kalau macam yang dia bikin sakit hati, kayak gitu. Oh, begitu. Enggak boleh mau togor, enggak boleh mau kasih tahu. Om Ferdi bukan? Ada sih, ada beberapa orang. Cuma mungkin satu saja yang saya sebut. Ya. Tapi namanya sebut Mawar dulu.
biasa orangnya itu maraju. Maraju ya. Iya. Baru suka baku bantah. Salah satu juga ada di sini. Iya, Om Ferdi. Iya. Om Ferdi. Kalau di Om Jimat sendiri ada enggak orang yang itulah fungsinya kami pengurus kipas, tahu karakter anggota kita, member-member kita tahu ketika si A kayaknya dia tidak cocok satu tim dengan si B. Jadi kalau kita touring dalam posisi mungkin di atas 10 orang, kita bagi lagi kelompok-kelompok kecil supaya yang mungkin secara emosional yang masuk ini kelompok ini, yang emosional yang masuk juga kelompok satu, supaya tidak ada perselisihan dalam perjalanan. Oh, jadi dibagi ya? Iya, kita tidak bisa touring dalam kelompok yang besar. Tetap dalam kelompok yang besar itu kita bagi lagi, paling tidak 6, 7 itu minimal. Selebihnya itu kita harus bagi lagi, tidak bisa lagi dalam bentuk yang rombongan yang besar dalam satu perjalanan. Berdampak negatif kalau kita terlalu panjang dalam perjalanan. Artinya rombongan kita terlalu panjang. Jadi itu dampaknya kemana itu kalau misalnya terlalu panjang kan pasti akan mengganggu pengendara yang lain kan. Nah, jadi kita bikin kelompok-kelompok biar tidak saling mengganggu, karena di jalan ini kita semua sama, tidak ada yang diprioritaskan, kita semua sama, jadi ya kita harus berbagi juga pengguna jalan yang lain. Jadi untuk touring itu ya, tapi saya juga sempat dapat bocoran bahwa di HPC ini juga ada apa ya, biasanya suka bagi-bagi merchandise yang keren-keren. Nah itu maksudnya gimana? Itu sebentar ini itu dilaksanakan hanya setiap ulang tahun atau ada waktu-waktu tertentu untuk misalnya kita kumpul kopdar, kita mau bagi-bagi merchandise gitu ya? Ya kemarin kan kita termasuk dalam, karena di pusat itu ada namanya cukai. Salah satu pendapatan chapter itu, pendapatan HPCI pusat itu cukai. Jadi setiap kita buat kaos, ini seperti ini ada logo HPCI, kita harus bayar cukai 5.000 satu kaos. Jadi kita masuk ke pusat dan Gorontalo itu salah satu penyumbang terbesar untuk cukai. Dalam periode 2022 kemarin, di seluruh Indonesia Gorontalo masuk kelima, urutan kelima. Untuk Sulawesi Gorontalo urutan pertama untuk penyumbang cukai ke HPCI pusat. Keren. Karena peran-peran dari pengurus terutama untuk merchandise. Untuk pengurus merchandise siapa? Ada Bang Iwan juga masuk. Periode yang kedua merchandise, periode pertama tatip. Karena sudah aman, anggotanya sudah paham semua, beliau lari ke merchandise. Kalau masih ada yang perlu diarahkan, beliau masuk di tatip. Keren. Om Iwan ini ternyata diam-diam menganjutkan memang ya, yang mengantarkan HPCI jadi peringkat kelima. Penyumbang itu. Iya, cukai. Itu gimana? Maksudnya itu sampai bisa begitu itu Om Iwan? Ya kita berkontribusi ya dalam ke pemerintah Indonesia ya untuk pembayaran cukai dalam bentuk kita pengadaan merchandise seperti pembuatan kaos dalam setiap kegiatan nasional maupun kegiatan daerah. Akhirnya untuk HPCI Gorontalo ya termasuk 5 besar untuk regional Sulawesi. Memang mantap Gorontalo. Berarti luar biasa. Seluruh Indonesia kurang lebih 165 chapter seluruh Indonesia. Chapter itu seluruh Indonesia 165 chapter. Kalau Sulawesi Gorontalo urutan pertama. Untuk Sulawesi peringkat besar. Memang mantap ini. Bisa mengharumkan nama Gorontalo lewat komunitas motor. Jadi ini untuk warganet ya. Khusus untuk HPCI pusat. Ya, betul. Tidak semua komunitas motor itu seperti yang kalian bayangkan. Termasuk saya bayangkan ya, tentang arogansi. Nah itu, arogansi itu, Om. Biasa bawa motor, lampu merah dorang mau gas. Itu kan biasa begitu. Itu kalau di HPCI tidak usah lewat lampu merah, nggak pakai helm saja kita sudah peringati. Oh gitu. Tidak pakai helm. Beliau yang pertama langsung foto kirim ke grup. Ini tidak pakai helm, ini jalan. Biasanya kalau ini sanksinya apa Om Iwan? Kalau yang tidak pakai atribut atau tidak pakai helm? Sanksinya yang pertama sih masih kita tegur sih. Kita tegur yang pertama, yang kedua. Kemudian kita juga punya aturan, ya. Tetap kita sampaikan bagaimana baiknya. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.
Kita satu kali mungkin ingatkan, mungkin dia hilaf atau apa, alhamdulillah kembali ke standar kembali. Iya. Jadi persyaratan untuk jadi anggota juga harus lengkap ya, Iya. untuk kendaraannya, mulai Iya, dari itu harus. kaca spion dan Iya, seterusnya, harus. itu ya. Oke, terakhir ini pertanyaan terakhir. Ketika touring ya, kita bicara tentang touring lagi. Lebih asik jalan sendiri, ya touring motor dengan diri sendiri, atau bawa keluarga? Dari Om Jimat dulu. Kalau saya lihat momen. Oh, lihat momen. Kapan saya harus dengan pasangan, karena iya. seperti apapun kegiatan kita di jalan itu harus pasangan kita harus tahu. Jadi biar dia tahu, biar menghilangkan rasa curiga dan sebagainya, kita ajak. Ajak. Tapi yang tipis-tipis, jangan Iya. yang jauh-jauh. Dan yang terbatas. Kalau tidak mau bawa pasti video call laporan. So sampai di sini sayang. Ya. Kalau Om Iwan, bagaimana Om Iwan? Kalau saya sih lebih suka mungkin berdua ya jalan. Oh, berdua. Iya, supaya lebih mudah di jalan. Oh ya. Saya mungkin butuh air. Wah, ini udah capek nih. Full service Iya, ya. bolehlah. Ya boleh lah ya. Tapi teman-teman saya ada yang bilang begini, lebih enak berjalan sendiri. Karena kalau berjalan sendiri, ketika di jalan, orang lebih senang berjalan sendiri karena ya Anda tahu, pokoknya orang yang tahu. Saya pun tidak tahu, pura-pura tahu ya. Paham Sadiki. Terakhir, ini saya mau kasih tiga fakta, ini bisa dibantah fakta atau hoax. Bahwa Om Iwan adalah anggota yang paling kaya dari semua anggota. Hoax atau fakta? Wah, hoax itu. Hoax itu. Iya. Masa? Kalau Ini faktanya bukti. saya masih mengejar. Oh. Ada yang bilang lagi Om Jimat yang paling ganteng di komunitas. Fakta atau hoax? Hoax. Wah, Masih iya, ada iya. Pak Dedi. Masih ada Pak Dedi. Oh, masih ada Pak Jimat. Kalau Tika Ferdi, kalau mau kasih urut dengan anggota-anggota Tika Ferdi ya, kira-kira nomor berapa Tika Ferdi? Nomor 3. Oh, nomor 3, DP ganteng Ya, ya. setelah saya. Kita itu kalau Anif juga ada fashion show juga untuk bikers. Oh, begitu. Bikers juga itu ada fashion show. Jangan lihat bikers sebagai bikers kalau sudah penampilan motoring, itu harus. Waduh, harus keren ya. keren. Full. Oke, terakhir sebelum itu kita mau minta dulu untuk abang-abang, untuk om-om ini bisa kasih quote atau ya pesan untuk anak-anak muda yang pengen jadi bikers juga, untuk bagaimana cara supaya menjadi bikers yang baik. Kira-kira dari Om Iwan dulu deh. Om Iwan, kira-kira pesan apa untuk teman-teman yang suka touring atau komunitas motor yang lain? Pesan saya sih untuk yang komunitas yang suka touring ya mungkin utamanya sih jaga keselamatan ya dalam berkendara. Sering berkomunikasi lah ya antar sesama touring. Lebih baik kita bangun silaturahmi ya. Jangan hanya berkotak, mungkin kita yang di Sulawesi Gorontalo tidak mau tahu dengan yang Manado. Ya, mungkin pesan saya sih mari kita sama-sama ya bangun kekeluargaan. Betul. Brotherhood Iya, ya. betul. Kalau dari Om Jimat sendiri? Jadi kalau untuk kami bukan seberapa jauh perjalanan kalian, tapi seberapa dalam rasa solidaritas kita. Betul. Itu yang paling penting dalam berkomunitas. Nah, solidaritas betul. dalam berkomunitas. Ya, jadi itu warganet ingat. Ini bukan tentang jarak ya, ini bukan tentang jarak, tapi tentang bagaimana ketika kalian jalan itu bisa membangun hubungan emosional satu sama lain. Terakhir, kira-kira program selanjutnya untuk tahun 2023 dari APCI sendiri? 2023 kita dekat-dekat ini akan Munas, Mubes, dan kandidat terkuat adalah Abang Iwan sebagai ketua nanti. Sebagai ketua nanti. Waduh, makin jaya. APCI. Saya amin saja. Ya, keren-keren. Saya sepakat juga kalau Om Iwan yang jadi ketua ini. Iya, Makin mantap ini APCI. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk seluruh warganet yang sudah nongkrong dan udah nonton podcast kita hari ini, dan luar biasa sekali. Sekali lagi luar biasa, makasih banyak Om Jimat, Om Iwan. Iya. Sukses selalu untuk KPCI, sukses untuk usahanya, sukses dan jaya selalu untuk kepolisian juga Om Iwan. Terima kasih sudah menjaga Indonesia. Iya. Oke, baik, terima kasih. Akhirnya Ilham pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah bosan untuk nonton BTS, karena kita akan selalu ngobrol santai dengan pembahasan yang serius, tapi dengan gaya bercanda. Terima kasih, see you next time, and bye-bye.